Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Rizkiyah, NIM 1220144 dari kelas Hukum Acara Perdata dan Pengadilan Agama D. Di sini saya akan memberikan jawaban atas tugas UAS yang diberikan oleh Pak Mikdam, yaitu soal yang pertama, apa yang dilakukan subjek hukum ketika menjadi penggugat, tergugat, pihak intervensi, dan turut tergugat di pengadilan. Yang pertama yaitu penggugat. Penggugat itu ialah orang yang merasa dirugikan oleh orang lain yang kemudian mengajukan gugatannya ke pengadilan agama. Yang dilakukan penggugat yaitu yang pertama melakukan permohonan. Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasa hukumnya yang sah dan kemudian ditujukan kepada ketua pengadilan negeri. Yang kedua yaitu melakukan gugatan. Gugatan harus diajukan dengan surat gugat yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya yang sah dan kemudian ditujukan kepada ketua pengadilan negeri. Yang ketiga yaitu melakukan replik setelah tergugat memberikan jawaban atas gugatan. Yang keempat yaitu penggugat dapat mengajukan bantahan berupa eksepsi karena adanya cacat formil. Yang kelima yaitu dapat melakukan gugatan provisional. Gugatan provisional itu adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Yang keenam yaitu memberikan minimal 2 alat bukti yang sah, dan yang ketujuh penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi sebagai peringatan kepada tergugat untuk melakukan sebuah putusan. Yang kedelapan yaitu jika salah satu pihak tidak menerima putusan pengadilan pada tingkat pertama dapat melakukan banding. Dan selanjutnya yaitu tergugat. Tergugat itu ialah pihak yang dianggap telah merugikan orang lain. Yang dilakukan oleh tergugat yaitu yang pertama, tergugat berhak memberikan jawaban atas gugatan penggugat. Yang kedua, tergugat dapat menanggapi kembali atas replik yang disampaikan oleh penggugat. Yang ketiga, tergugat dapat melakukan gugatan balik yang disebut dengan rekonvensi. Yang keempat yaitu dapat melakukan gugatan provisional. Yang kelima, dapat melakukan versiet atau perlawanan ketika dijatuhkan verstek. Dan yang keenam yaitu tergugat berhak memberikan 2 minimal alat bukti yang sah. Yang ketujuh, tergugat harus patuh dan melaksanakan putusan eksekusi. Selanjutnya yaitu pihak intervensi. Pihak intervensi yaitu pihak yang merasa dirinya memiliki kepentingan dengan adanya perkara perdata yang ada, dapat mengajukan permohonan untuk ditarik masuk dalam proses pemeriksaan perkara perdata. Intervensi adalah suatu perbuatan hukum oleh pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dalam gugatan tersebut dengan jalan melibatkan dirinya atau dilibatkan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata tersebut. Pihak intervensi itu dapat berperan sebagai penggugat intervensi ataupun sebagai tergugat intervensi, yaitu voguing adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk bergabung kepada penggugat maupun tergugat. Yang kedua yaitu intervensi atau tusenkom adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk dalam proses perkara tersebut berdasarkan alasan kepentingannya yang terganggu. Dan yang terakhir yaitu vrijwaring adalah penarikan pihak ketiga untuk bertanggung jawab atau untuk membebaskan tergugat dari tanggung jawab kepada penggugat. Yang terakhir yaitu turut tergugat. Turut tergugat ini yaitu pihak yang dinyatakan sebagai turut tergugat digunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu. Dalam pelaksanaan hukuman putusan, pihak turut tergugat ini tidak ikut menjalankan hukuman yang telah diputus untuk tergugat, namun hanya patuh dan tunduk terhadap putusan tersebut. Soal yang kedua yaitu apa yang harus dilakukan oleh hakim dalam hal menjalankan hukum acara pengadilan agama.
yaitu sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 JO, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 JO, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa peradilan agama bertugas menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pihak dalam rangka mewujudkan hukum dan peradilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia sesuai dengan pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, JO Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, JO Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Hakim menerima perkara, jadi dalam hal ini hakim bersifat pasif atau menunggu adanya perkara yang diajukan kepadanya dan tidak aktif mencari atau mengejar perkara. Kemudian hakim meneliti dan akhirnya mengadili perkara yang berarti memberikan kepentingan atau hak atau hukumnya. Dalam hal ini yaitu hakim itu menerima perkara, kemudian ketika ada perkara yang ditangani oleh hakim, hakim kemudian meneliti perkara dan juga mengadili perkara tersebut, kemudian menjatuhkannya putusan. Pada intinya, tugas hakim di peradilan agama dapat dirinci sebagai berikut, yaitu membantu pencari keadilan dan mengatasi segala hambatan dan rintangan. Yang kedua yaitu mendengarkan kedua belah pihak. Yang ketiga yaitu mendamaikan kedua belah pihak. Yang keempat yaitu memberikan para pihak hak dan hukumannya. Dan yang terakhir yaitu hakim wajib mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Soal yang ketiga yaitu bagaimana komparasi spesifik hukum acara perdata di pengadilan negeri dan agama. Pengadilan negeri mempunyai wewenang memeriksa, mengadili, memutus perkara perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian peradilan agama mempunyai wewenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam maupun non-Islam yang mengikatkan dirinya untuk menyelesaikan perkaranya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan wewenang perkaranya yaitu wewenang memeriksa, mengadili, memutus perkara yang berhubungan dengan perkawinan, waris, wasiat, wakaf, zakat, sedekah, dan ekonomi syariah. Sumber hukum peradilan agama yaitu pada KHI, KHS, fatwa ulama, dan juga ahli fikih. Selanjutnya yaitu pengadilan negeri berwenang menyelesaikan perkara perdata adalah yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. Hal ini diatur dalam pasal 118 HIR. Contoh di pengadilan negeri perdata yaitu contohnya seperti wan prestasi, perbuatan melawan hukum, dan juga persengketaan sengketa pertanahan dan lain sebagainya. Pengadilan negeri berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata di tingkat pertama. Dapat disimpulkan bahwa hukum acara pengadilan agama memiliki keterkaitan dan merupakan bagian dari hukum acara perdata. Hukum acara perdata ini sebagai hukum ruang lingkup yang lebih besar, sedangkan hukum acara pengadilan agama ini lebih spesifik yang berhubungannya dengan Islam, dengan agama Islam, atau yang berhubungannya dengan syariat Islam. Yaitu yang terakhir yaitu bagaimana harapan Anda terhadap hukum acara perdata agama di masa yang akan datang. Yaitu harapan saya semoga hukum acara perdata ini dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang bersengketa dan menjadi solusi yang efektif dan efisien terhadap permasalahan, sehingga masyarakat tidak perlu ragu terhadap penyelesaian perkaranya, karena pada dasarnya itu hukum acara perdata itu prosesnya sangat cepat, biayanya juga ringan, dan memberikan putusan yang memiliki hukum yang tetap. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.